Halo, selamat datang di channel Kiki Brewok Anak Kos. Oke, kali ini masih dengan edisi cerita Anak Kos. Kali ini saya akan memberikan tips 3 cara hidup hemat ala Anak Kos. Oke, tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu Anak Kos harus tahu memasak. Oke, kali ini anak kos harus tahu memasak, walaupun memasak seadanya ya biasalah. Kalau memasak kebanyakan itu rempahnya hanya ada 4 saja dasar rempahnya. Rica, bawang merah, bawang putih, tomat. Ditambah lagi sama bumbunya itu garam, pixin, kalau yang suka pakai pixin. Eh, Memasak itu eh, alternatif untuk menghemat anak kos untuk belanja makanan di luar. Jadi eh, bisa memasak, ada siapkan bahan, jadi kita tinggal memasak. Jadi simpel kan, masak ya ala anak kos lah, tumis-tumis apa segala. Jadi memasak harus itu menjadi eh, cara hemat buat anak kos. Tips yang kedua, anak kos harus tahu manajemen keuangan. Buat sahabat YouTube yang terutama anak kos, jadi harus tahu mengatur keuangan. Kebanyakan anak kos kan eh, apalagi anak kuliahan, biasanya kan keuangan masih dikirimin sama orang tua, masih diberikan sama orang tua. Jadi ketika dikirimkan uang kepada orang tua, harus betul-betul tahu mengatur keuangan. Oke. Nah, bagaimana caranya mengatur keuangan agar tetap hemat buat anak-anak kos? Begini caranya. Mengatur keuangan, saya berikan contoh. Misalnya, Anda makan di warung seharga 20.000. Jadi Anda makan di warung seharga 20.000 itu hanya sekali makan. Anda makan sekali makan habis Anda bayar 20.000. Dibandingkan 20.000 Anda beli bahan makanan, ikan atau sayur atau apalah yang bisa diolah jadi makanan. Jadi seharga dengan yang sama juga 20.000. Nah, ketika Anda masak, Anda sudah punya keahlian memasak lah, walaupun masakan ala anak kos. Jadi Anda masak, misalkan Anda beli ikan. Ikan itu 20.000 paling dapat lah 4 ekor atau 5 ekor lah. Kalau pas lagi murah-murahnya lagi dapat 6 ekor, atau beli sayur atau beli tahu, tempe lah dan lain-lain. Oke, misalnya ikan. Untuk ikan biasanya dapat taruhlah 4 ekor ya. Anda bersihkan, potong-potong menjadi berapa bagian. Jadi dalam 4 ekor itu Anda masak, dalam 1 hari itu masih bisa Anda makan, menghabiskan ikan tersebut dengan harga 20.000, sama dengan 20.000 Anda makan di warung. Bedanya di warung Anda makan hanya sekali, namun Anda ketika Anda beli bahan untuk dimasak masih dapat 1 hari Anda makan. Jadi apalagi kalau buat anak kos yang mungkin punya kulkas, jadi bisa disimpan di kulkas menjadi bekal itu untuk persiapan 1 sampai 2 hari ke depan. Itu juga yang saya sudah praktekkan dalam keseharian saya. Oke, itu tips yang kedua. Tips yang terakhir, yang ketiga, masih juga dengan manajemen keuangan. Nah, bagaimana dengan manajemen keuangan? Nah, seperti tadi, kenapa dengan uang koin? Nah, ini uang koin ini anak-anak kos tertentu saja yang bisa tahu atau yang bisa merasakan. Buat sahabat YouTube, biasanya kan kalian belanja, terus ada kembalian, biasanya kan uang kembalian itu ada uang koin. Nah, uang koin di situ menjadi senjata terakhir buat anak kos. Oke. Oke, dimana kalian sering belanja, dapat kembaliannya uang koin. Nah, uang koin itu kalian simpan. Setiap belanja dapat kembalian uang koin, simpan, simpan, nabung, nabung, nabung. Nah, di saat hari-hari terakhir, di saat-saat memang kebutuhan mendesak dan orang tua pengiriman keuangan lambat. Jadi sedangkan kita perlu uang untuk misalkan mau beli nih atau beli makanan. Nah, uang
sudah tidak ada. Jadi, uang koin itu menjadi senjata terakhir untuk memenuhi kebutuhan ketika orang tua lambat mengirimkan uang. Oke, itu uang koin itu memang sangat-sangat penting dan itu senjata terakhir buat anak kos. Itu hanya anak-anak kos tertentu yang bisa merasakan senjata uang koin itu terakhir. Oke, itu 3 tips dari saya hidup hemat anak kos. Jadi semoga bermanfaat. Tips ini bisa dipraktekkan sahabat YouTube. Buat anak-anak kos bisa dipraktekkan. Semoga bisa memberikan manfaat buat sahabat YouTube. Dan itu memang sudah saya dari ketiga tips itu sudah saya jalani. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya, tips saya kepada sahabat-sahabat YouTube, terutama buat anak-anak kos. Oke, terima kasih sobat YouTube yang sudah nonton channel saya, sudah nonton video saya. Buat kalian yang baru nongol, yang baru nonton video saya, yang baru mampir di channel saya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, Okay. komen, like, and share. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat sahabat YouTube. Dan Kiki Brewok Anak Kos akan memberikan tips-tips atau cerita-cerita, berbagi cerita tentang anak kos. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.